Bapak Ibu bisa melihat dari ayat yang pertama ini, kalimat yang kedua, mereka, guru-guru palsu itu, akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bapak Ibu jangan pikir doktrin tidak penting. Banyak orang mengatakan doktrin tidak penting. Dalam poin yang kedua saya akan menegaskan pentingnya ajaran atau doktrin, karena ajaran atau doktrin itu ternyata berpengaruh, berdampak pada keselamatan. Ajaran atau doktrin itu berdampak pada kekekalan kita. Apakah kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan yang benar, yang kita kenal, yang kita percaya, atau kita akan dihukum kekal? Karena ternyata iman kita salah, objek iman kita salah. Bapak Ibu, ajaran atau doktrin itu ternyata adalah satu hal yang berpengaruh sampai kepada kekekalan, berpengaruh terhadap keselamatan kita. Maka Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen, Paulus di dalam bagian yang lain mengatakan orang-orang rohani. Orang-orang Kristen adalah orang-orang rohani yang menilai segala sesuatu. Harus bisa membedakan segala sesuatu, membedakan khususnya yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Membedakan yang benar dan yang salah. Itu harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Nah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh adalah murid Kristus, sungguh-sungguh adalah murid firman, murid kebenaran, maka Tuhan akan memberikan ini kepada kita. Tapi kalau kita sekedar menjadi Kristen, mungkin karena kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, atau mungkin dari kecil kita dibawa ke gereja oleh seseorang dan kemudian kita sudah terbiasa dengan gereja, dan kemudian kita menganggap pokoknya saya sudah ke gereja, saya tahu tentang Kristus, maka itu cukup dan saya pasti sudah diselamatkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadi murid Kristus, kita menjadi orang Kristen tapi bukan murid Kristus. Kita menjadi orang Kristen tapi bukan murid firman, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya menantang Bapak Ibu untuk melihat gereja zaman ini. Perhatikan gereja zaman ini. Jangankan zaman ini. Bahkan kalau kita melihat tulisan dari para rasul pun, mereka sudah memperingatkan bahwa ajaran yang salah itu akan muncul. Bahkan ajaran yang salah itu sudah muncul. Paulus mengatakan hal ini. Petrus mengatakan hal ini. Surat Yohanes mengatakan hal ini. Ajaran yang sesat itu munculnya bukan belakangan. Ajaran yang sesat, yang salah itu muncul dari pertama kali, dari mula sekali. Ketika para rasul bahkan masih hidup. Salah satunya misalnya dari surat Efesus. Di situ Paulus mengatakan, jadilah orang Kristen yang dewasa. Di dalam ayat yang ke-13. Jadilah orang Kristen yang dewasa, mencapai kedewasaan penuh. Ayat 14 adalah kontrasnya. Jangan seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan. Maka Paulus membedakan antara orang Kristen yang secara rohani itu dewasa bertumbuh, dan orang Kristen yang dari dulu mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi secara rohani itu masih anak-anak. Mana yang benar dan mana yang salah tidak bisa membedakan. Paulus menganggap itu sebagai anak-anak, seperti anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan. Bapak Ibu, ajaran atau doktrin itu sangat penting. Petrus mengatakan hati-hati terhadap guru-guru palsu.